إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء إلى الأخير الآية. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang tidak ada ilah, tidak ada zat yang berhak untuk disembah, tidak ada Rabb yang berhak untuk dimintakan pertolongan melainkan Allah Rabbul Jalil. Salawat dan salam tercurahkan kepada sosok manusia yang mulia, seorang pemimpin dunia yang pengaruhnya hingga akhir zaman sekarang ini. Beliau adalah baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Saat ini kita sudah memasuki bulan Rabiul Akhir. Kemarin kita sudah melewati satu bulan yang sangat bersejarah bagi umat Islam. Bukan hanya umat Islam, tetapi agama-agama umat yang lain pun mengakui akan hal itu. Bulan Rabiul Awal, tepat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, telah lahir sosok manusia yang mulia, manusia yang digadang-gadang akan kedatangannya. Bahkan ajaran-ajaran agama yang lain, ajaran agama yang lalu, dari Taurat, Injil, Zabur, meramalkan akan datang sosok manusia yang akan meneruskan risalah kenabian Nabi Ibrahim, yang akan meneruskan risalah kenabian Nabi Musa, yang akan meneruskan risalah Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Sosok itu adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Berbicara sosok baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu berarti kita membicarakan tentang akhlakul karimah beliau. Membicarakan akhlak beliau tentu tidak akan habis-habisnya. Lautan yang dalam, samudra yang luas tidak akan bisa mengukir bagaimana kebesaran dan keagungan sosok akhlak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Ibnu Hajar Asqalani menyatakan, manakala tumbuh-tumbuhan, batang-batang pohon yang ada di muka bumi ini dijadikan pena untuk menuliskan
tentang akhlakul karimah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan bisa menggambarkan bagaimana agung dan besarnya sosok baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Salah satu akhlak yang menjadikan panutan buat kita semua, karena sejatinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan adalah untuk memperbaiki akhlak yang mulia. Dalam surah Al-Ahzab, Allah Subhanahu Wa Taala melegitimasikan akan hal itu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri pribadi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan tauladan buat kita semua. Ini legitimasi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan seorang ilmuwan Amerika yang bernama Michael Hart, arkeolog Amerika, telah melakukan penemuan. Bahkan beliau menuliskan dalam salah satu bukunya, orang yang berpengaruh di dunia. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menempatkan urutan yang pertama. Bukan tanpa alasan beliau menempati urutan yang pertama, karena memang berdasarkan ilmiah dan penemuan-penemuan yang konkret, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sosok manusia pemimpin yang sangat berpengaruh. Buktinya, Islam bisa menyebar sampai seantero pelosok dunia. Islam bisa menyebar bukan dengan jalan peperangan, bukan dengan jalan hulusan pedang, bahkan bukan dengan jalan kebencian. Tapi Islam bisa tersebar seantero pelosok dunia dengan akhlakul karimah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda dalam sebuah hadisnya, "Innamal bu'istu liutamima makarimal akhlak." Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Mungkin satu saja khatib ingin menyampaikan salah satu contoh akhlak yang ditanamkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu contohnya adalah Rasulullah tidak pernah berkata-kata kotor, tidak pernah mencaci, memaki, berkata bohong, bahkan menghinakan saudaranya sendiri. Bahkan musuhnya pun tidak pernah dicaci maki oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah cerminan contoh yang agung yang harus dijadikan contoh buat kita semua. Mungkin masih teringat pada tanggal 25 Agustus yang lalu ada sebuah peristiwa yang sangat besar akibat perkataan-perkataan yang di luar nalar, perkataan-perkataan kotor yang hingga menyakiti saudaranya sendiri. Terjadi kerusuhan di mana-mana. Tidak kenal saudara, mereka saling jarak, saling mencaci maki, menghujat, menyakiti saudaranya sendiri. Ini akibat daripada perkataan-perkataan yang tidak dijaga dengan baik. Apalagi ucapan perkataan tersebut disampaikan oleh orang-orang yang berpengaruh, oleh public figure yang justru malah pengaruhnya pasti akan berpengaruh buat masyarakat luas. Hadirin
Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Man kana yu'minuna billahi wal yawmil akhir falyaqul aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah baik, atau diam, itu jauh lebih baik. Hadis ini dikomentari oleh Imam An-Nawawi dalam Syarah Arba'in karangan Imam Asy-Syafi'i, menyatakan walaupun konteks hadis ini pendek, namun syarat akan makna. Tatkala kita melakukan perkataan-perkataan yang baik keluar dari lidah mulut kita ini, itu akan mendatangkan pahala di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi manakala lidah ini ditahan untuk tidak mengatakan perkataan-perkataan yang baik, dia merupakan nilai ibadah. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mempertegas di dalam surah Al-Qaf, surah Qaf. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ma yalfudhu min qawlin illa ladaihi raqiban 'atidan." Tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut manusia itu pasti akan dikoreksi, akan dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Setiap perkataan-perkataan baik, ucapan-ucapan yang buruk, tentu ada akibatnya yang akan dipertanggungjawabkan nanti di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan pertanggungjawaban nanti yang jadi saksi bukan mulut, Pak. Mulut bisa berkelak maupun berbohong, tapi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disaksikan saksi, yang dijadikan saksi adalah tangan-tangan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperjelas dalam surah Yasin, "Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Nanti kata Allah, perkataan-perkataan baik maupun buruk itu pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang menjadi saksi adalah tangan-tangan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Begitulah manakala kita membicarakan akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak terbatas, tak terhingga. Mudah-mudahan kita bisa mencerminkan akhlak-akhlak yang ditanamkan, yang dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti di akhirat kita bagian daripada orang-orang yang diakuinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafiyatu wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allah